Pak Burhan, sudah set semua? Kita sudah akan mulai. Pak Bustamin mana? Narasumber. Pak Bustamin sudah masuk Pak ini. Chandra. Pak Bustamin. Pak Chandra juga sudah ada. Pak Jeki sudah ada. Pak Burhan, kita mulai Pak Burhan. Oh, Pak Herbert belum masuk ya. Bunyi kan di sini? Teman-teman grup penggerak KN juga akan masuk.
Tes. Ibu Rahmi, terdengar suara saya? Iya Pak Bur, dengar. Siap, Ibu Mi. Siap. Pak Burhan, kita mulai Pak Burhan. Pak Burhan. Tinggal kita menunggu saran dari Pak Dute kapan kita bisa mulai atau kita masih menunggu atau bagaimana Pak Dute? Pak Jeki, kita mulai atau bagaimana Pak? Kalau saya sih sudah bisa lah dimulai ya, karena dalam proses itu pasti ada menunggu beberapa Bapak Ibu yang bergabung ya, Bapak Ibu sahabat Duta Teknologi. Jadi menurut saya aman lah, boleh dimulai. Baik, kita mulai aja ya Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan Ibu, senang sekali rasanya bisa menemani malam Bapak dan Ibu dalam kegiatan berbagi dan berkolaborasi praktik baik media pembelajaran digital. Nah, hari ini kita sudah kedatangan beberapa narasumber dan keynote speaker kita yang akan memberikan arahan nantinya. Nah, bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam menerapkan media pembelajaran di dalam kelasnya. Nah, nanti kita akan tahu di sesi berbagi. Nah, namun sebelum itu kita akan mendengarkan atau menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tunggu saya buka dulu jendela. Recording in progress. Kita mulai. Suaranya tidak ada Pak Burhan.
Baik, itu tadi lagu Indonesia Raya, meskipun ada kendala teknis, namun tidak mengurangi rasa cinta kita kepada tanah air ya Bapak dan Ibu ya. Nah, eh, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, yaitu berbagi praktik baik. Namun sebelumnya kita akan dengarkan arahan dari keynote speaker kita pada malam hari ini, yaitu Bapak Jeki Marantika. Nah, Bapak Jengki Marantika ini adalah Duta Teknologi tahun 2023 pada dari Provinsi Maluku. Pada Bapak, waktu dan layar kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam bagi kita semua. Salam sejahtera dan shalom. Mungkin kalau di waktu Indonesia Barat ya selamat sore ya Bapak Ibu. Ya, yang saya hormati Bapak Ibu dari Sahabat Duta Teknologi dari Provinsi Maluku. Kemudian ada juga Sahabat Duta Teknologi dari Provinsi Riau serta Sahabat Duta Teknologi dari Provinsi Sumatera Utara. Wah, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Jadi ini webinar nasional berbagi dan berkolaborasi praktek baik. Jadi lintas provinsi, bukan saja khusus bagi Provinsi Maluku, tapi untuk juga Provinsi Riau dan Sumatera Utara. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada malam ini atau pada sore ini dalam kegiatan webinar nasional berbagi dan berkolaborasi praktik baik media pembelajaran digital pada titik krusial. Nah, untuk itu semua kegiatan ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi kita semua di saat ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu sahabat Duta Teknologi yang telah lolos ke membatik level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu sahabat Duta Teknologi ini telah menyelesaikan tahap demi tahap mulai dari level 1 literasi sampai dengan level 3 yaitu tahap kreasi dan sekarang sudah masuk pada level 4 yaitu berbagi dan berkolaborasi. Untuk itu keberhasilan ini tentu tidak lepas dari berbagai Bapak Ibu punya kerja keras, dedikasi, dan juga semangat belajar yang tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, tema pembatik tahun 2024 yaitu inovasi pembelajaran digital sebagai wujud implementasi kurikulum merdeka. Jadi pembatik level 4 ini memiliki tujuan utama bagaimana untuk dapat meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam berbagi maupun berkolaborasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam proses pembelajaran sehingga melalui level ini diharapkan Bapak Ibu sekalian dapat menjadi agen perubahan dalam dunia pendidikan dengan mengintegrasikan TIK secara efektif pastinya dan juga secara efisien. Maka dari itu selama mengikuti pembatik level 4, Bapak Ibu pasti telah mempelajari berbagai modul yang sangat menarik dan juga relevan dengan kebutuhan di era digital saat ini. Pastinya Bapak Ibu sahabat teknologi sudah mempelajari modul 11 sampai modul 13 pada level 4 ini, sehingga bagaimana bisa merancang atau memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana cara merancang pembelajaran yang inovatif, kemudian yang memanfaatkan platform digital, serta membangun komunitas belajar yang kolaboratif. Untuk itu,
kegiatan kita di saat ini juga sebagai bagian dari puncak pembelajaran di level 4 ini. Jadi Bapak Ibu pastinya sedang melaksanakan tugas akhir, dan tugas akhir ini merupakan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk bagaimana menunjukkan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. Untuk itu tugas akhir yang ditentukan ya pastinya Bapak Ibu sudah laksanakan. Kemudian yang menjadi titik krusial ya, saya berharap bahwa agar Bapak Ibu, khususnya Bapak Ibu sahabat Bapak Ibu sahabat teknologi, dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan hasil yang memuaskan. Selain itu, saya juga berharap agar ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dapat diterapkan atau diaplikasikan secara nyata dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Dan saya berharap juga Bapak Ibu bukan saja pada ajang pembatik ini, Bapak Ibu sahabat teknologi bisa berbagi praktik baik bagi Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan yang ada di seluruh Indonesia, tapi sifatnya secara berkelanjutan. Sehingga apa yang Bapak Ibu sudah ketahui, apa yang Bapak Ibu sudah pelajari dalam ajang pembatik bisa menjadi bermanfaat juga bagi Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga bisa diterapkan dalam proses belajar mengajar dalam ruang-ruang kelas ataupun di luar ruang kelas, sehingga hal-hal baik yang Bapak Ibu punya bisa juga menjadi patokan, menjadi inspirasi, menjadi acuan bagi Bapak Ibu yang lainnya. Nah, dan Bapak Ibu yang menjadi sahabat teknologi ini juga sebenarnya sudah menjadi terbaik dan sudah menjadi inspirator praktik baik atau inspirasi praktik baik dari tiap-tiap provinsi. Jadi Bapak Ibu tetap harus menjaga kolaborasinya, menjaga berbaginya, tetap berkobar terus, tetap mengapi-api ya Bapak Ibu ya. Ya Bapak Ibu, demikianlah arahan dan juga sedikit sambutan dari saya yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan webinar nasional di saat ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih pada Bapak Jeki Marantika atas arahan yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga pesan dan motivasi beliau menjadi apa namanya ya, seperti bisa kita laksanakan ya. Jadi tadi pesannya saya tangkap tidak hanya di momen ini saja, namun sifatnya berkelanjutan ya, tidak hanya di momen berbagi ini, namun setelahnya nanti ya Pak ya, Pak Jeki ya. Baik, kita masuk ke acara selanjutnya yaitu sesi berbagi. Nah, di sesi berbagi ini kita akan mendengarkan em, praktik baik yang telah dilakukan oleh Bapak Herbert Chandra Budi Manulu. Beliau merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Sumatera Utara. Pada Bapak Herbert, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator Bapak Indra Gunawan. Salam kenal dari saya Herbert CB Manalu, sahabat teknologi Provinsi Sumatera Utara. Dan terima kasih buat Bapak Jeki Marantika yang telah memberikan penguatan buat kami, peserta sahabat teknologi. Semoga kiranya apa yang telah Bapak sampaikan tadi dapat kami implementasikan. Jadi tidak hanya fokus kepada kegiatan pembatik ini saja dan bisa ditindaklanjuti. Izin Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi saya ingin menyampaikan pantun sedikit. Jangan lupa berikan kata cakep supaya agak rame room kita ini ya Bapak Ibu. Berlayar sampan di pagi hari, Cakep. sampai sampai di dermaga berbuah kelapa. Cakep. Selamat datang hadirin berseri. Cakep. Mari bersama kita berbagi ilmu yang berguna. Cakep. Oke, baik. Saya izin share screen ya Bapak Ibu.
Sebentar. Tidak muncul ya. Ya, ini. Oke, Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah terlihat di layar share screen saya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Silakan, Pak. Oke, baik. Nah, oh bukan ini, sebentar, bukan ini. Saya submit dulu ya. Awal tidak muncul. Oh, sebentar ya Bapak Ibu. Ada sedikit trouble di apa saya. Karena biasanya saya pakai Meet. Ini baru perdana saya pakai apa ya? Zoom. Oke, mungkin ini bisa. Sebentar. Ini terlihat? Iya, Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Terlihat. Silakan, Pak. Terlihat ya. Oke. Ya, jadi sebagai awal perkenalan, jadi di sini saya sampaikan biodata singkat saya. Jadi saya adalah merupakan sahabat teknologi dari Sumatera Utara. Jadi terima kasih sekali buat Bapak Ibu yang mengizinkan untuk bergabung lintas provinsi berbagi praktik baik. Dan saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangkatan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung dan berteman dengan saya bisa join di media sosial saya Bapak Ibu ya. Itu ada channel YouTube saya Duo Chemistry, Instagram juga ada Herbert/Rambe dan juga ada TikTok Duo Chemistry. Oke. Bentar. Nah, jadi pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, izinkan saya berbagi praktik baik perihal multimedia pembelajaran interaktif. Tema yang saya ambil di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini di berbagi praktik baik itu adalah teknologi digital untuk meningkatkan minat siswa dalam ya teknologi digital untuk meningkatkan minat siswa dalam berliterasi dan bernumerasi. Nah, tentu ada hal yang menarik di sini ya Bapak Ibu, kenapa materi ini yang saya tampilkan di dalam berbagi praktik baik kali ini. Nah, latar belakangnya itu dapat kita lihat di sini Bapak Ibu. Kita bisa lihat ada dua gambar yang saya siapkan, di mana pada kegiatan pembelajaran ini kita bisa amati siswa seperti tidak antusias untuk belajar. Jadi ada yang tidur, ada yang belajar, dan ada juga di gambar kedua seolah-olah memperhatikan tapi tidak. Nah, ini adalah merupakan permasalahan yang kita hadapi di seluruh sekolah. Dan itu nyata sekali dapat kita lihat Bapak Ibu dari hasil ANBK yang diperoleh pada tahun 2023 dan 2024. Jadi ini data yang saya terima ya, data yang saya peroleh dari Kemdikbud resmi ya, Bapak Ibu. Di mana pada tahun 2023 diinformasikan hasil ANBK 2022 itu sangat sangat dikatakan kategori sedang ya. Mulai dari tingkat SD, SMP, SMA ya. Nah, memasuki tahun 2023, data yang dipublis di 2024 itu mengalami kenaikan. Hanya saja kenaikannya itu tidak drastis ya. Hanya sekitar 0,1% gitulah. Dan ini masih dikatakan kategori sedang ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk hasil numerasi pun mengalami hal yang sama Bapak Ibu. Di mana pada tahun 2022 data yang dipublis di 2023 ini itu diketahui kategorinya
tergolong sedang juga ya. SD itu 46,67%, SMP 40,63%, SMA, SMK, MA dan sederajat itu 41,14%. Memasuki tahun 2023, dipublis di 2024, mengalami kenaikan, tapi tetap posisinya di level sedang. Nah, ini adalah merupakan tantangan bagi kita Bapak Ibu guru ah, terhadap permasalahan yang timbul di sini, maka kita tidak boleh tinggal diam. Khususnya saya secara pribadi ya Bapak Ibu guru, ah, tentu ada penyebab kenapa hal itu bisa terjadi, ya kan? 3 diantaranya itu adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Kemudian peran keluarga dalam mendukung minat belajar anak juga sangat penting ya. Dan yang ketiga ini adalah pengaruh adanya gangguan teknologi ya, juga menjadi tantangan tersendiri ya. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, kalau lingkungan belajar kurang mendukung ini pasti dikaitkan terhadap sarana dan prasarana. Mungkin di daerah perkotaan ya tidak sama lingkungan belajarnya dibandingkan dengan kita yang di daerah pinggiran seperti di tempat saya bertugas itu jauh sekali sarana prasarananya sangat minim sehingga ini mempengaruhi terhadap kebutuhan daripada si anak ya. Misalnya seperti buku bacaan di perpustakaan itu sangat minim dan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang kedua ini tadi peran keluarga. Tanpa ada hubungan positif antara orang tua dengan si anak, maka tentu motivasi si anak ini untuk belajar ya, menambah minat belajarnya di dalam literasi dan numerasi, tentu saja ini akan mempengaruhi terhadap tingkat kemampuan dia di dalam pengetahuannya di sekolah. Dan yang ketiga ini yang paling penting ya Bapak Ibu ya, ini sangat krusial dan sangat urgen. Apalagi kita lihat pada generasi Z sekarang ini, semua kebutuhan mereka bisa diperoleh di internet. Ya, dampak negatifnya banyak ya yang bisa kita rasakan ya. Salah satunya itu adalah penggunaan game online dan platform-platform lainnya yang bisa mempengaruhi pola pikir si anak. Dan tentunya ini akan menyebabkan gairah belajar si anak itu menjadi berkurang. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal ini saya skip ya Bapak Ibu, dalam hal ini ada beberapa langkah yang saya lakukan dan ini sudah saya terapkan di sekolah. Nah, ada 3 langkah yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu adalah saya membuat kegiatan bakri di sekolah ya Bapak Ibu ya. Nah, dan ini dilaksanakan setiap hari Kamis setiap bulannya. Nah, diawali dengan anak-anak itu saya ajak ke perpustakaan untuk menelusuri sumber-sumber bacaan yang diperlukan si anak. Yang diperlukan si anak ya Bapak Ibu ya. Sehingga dengan demikian, dengan memberikan kesempatan kepada si anak menelusuri apa yang dia butuhkan di perpustakaan tersebut, itu diaplikasikan, ditunjukkannya potensi yang dimilikinya melalui kegiatan bakri ini. Sebagai contoh itu adalah anak-anak tersebut pada kegiatan bakri ada yang suka menggambar. Tentu idenya itu diambil dari buku yang dia telusuri. Kemudian ada yang suka menciptakan puisi ataupun membacakan puisi. Nah, dia pelajari bagaimana proses penulisan puisi itu sendiri. Dan yang tak kalah pentingnya ini yang terakhir kami sudah buat, anak-anak itu memberikan ide, Pak, kami ingin menampilkan dalam kegiatan bakri itu adalah menunjukkan bagaimana keberagaman yang ada di Indonesia. Tentu saja mereka di sini membuat miniatur rumah adat dari berbagai daerah, berbagai suku yang ada di Indonesia, termasuk juga rumah ibadah yang ada di Indonesia. Dan kami menilai dari hasil kegiatan bakri ini sepertinya anak-anak itu sudah mulai bangkit gairahnya. Nah, jadi itu awal langkah yang kami lakukan dan juga saya laksanakan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya langkah kedua yang saya buat adalah membuat metode dan model pembelajaran yang variatif. Saya sadar, saya merasa Bapak Ibu, bahwasanya selama saya di kelas sepertinya kurang dirindukan karena saya menganggap apa yang saya sampaikan kepada si anak ketika pembelajaran berlangsung itu sepertinya kurang bermanfaat bagi mereka. Itu terlihat dari hasil asesmen yang mereka peroleh dan juga bagaimana
ya respon mereka ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, dalam hal ini saya mengubah ya proses pembelajaran yang saya lakukan ya. Seperti yang bisa kita lihat di sini, ini adalah merupakan video pembelajaran yang saya buat di pembatik level 2. Sebentar ya Bapak Ibu. Oh, balik lagi ke sini dia. Anak-anak mendapat pola budaya positif itu 3S. Senyum, sapa, dan salam. Baik anak-anak, saya minta anak. Nah, seperti biasa ya, diawali dengan berdoa. Kemudian saya tanya bagaimana perasaan mereka. Ini adalah merupakan sebagai awal untuk melihat kesiapan belajar daripada si anak. Pastinya bahagia kan? Seperti itu. Jadi saya pancing dulu, saya lihat bagaimana kesiapan belajar mereka. Setelah itu Bapak Ibu, bentar. Anak-anak mendapat pola budaya positif itu 3S. Senyum, sapa, dan salam. Baik anak-anak, saya minta anak-anak sekalian untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu nasional. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang ya? Senangnya seperti apa ya? Pastinya bahagia kan? Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin mengajak kalian untuk mengerjakan soal asesmen diagnostik awal. Soalnya itu dalam bentuk khusus dan sudah Bapak masukkan di dalam Google Classroom. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya di sini saya membuat asesmen diagnostik awal dengan maksud dan tujuan untuk melihat bagaimana tingkat kemampuan awal mereka di dalam materi yang akan saya sampaikan. Dan itu saya buat dasar untuk menjadi pembagian kelompok nantinya, Bapak Ibu. Wih. Anak-anak mendapat pola budaya positif itu 3S. Senyum, sapa, dan salam. Baik anak-anak, saya minta anak-anak sekalian untuk berdiri. Bentar ya Bapak Ibu. Ajak kalian untuk mengerjakan soal asesmen diagnostik awal. Soalnya itu dalam bentuk khusus dan sudah Bapak masukkan di dalam Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang materi isomer alkana. Ya, jadi setelah itu masuklah kegiatan inti. Mari kita amati struktur butana yang Bapak buat di dalam bentuk molimot. Ada berapa jumlah atom C-nya? Jika struktur butana ini Bapak rubah menjadi rantai bercabang, kedua struktur tersebut sama-sama memiliki? Iya, bagus, memiliki rumus kimia yang sama. Itu apa? C4. Isomer juga dapat kita. Nah, jadi pada bagian ini Bapak Ibu, saya ajak anak-anak itu untuk berpikir secara kritis dengan cara memancing ataupun merangsang pola pikir mereka dalam pemahaman isomer hidrokarbon itu dengan menggunakan molimot yang telah saya siapkan. Sehingga dengan demikian di sini
diharapkan anak-anak itu bisa menyimpulkan isomer hidrokarbon itu seperti apa gitu. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini saya loncat lagi. Ups, kembali lagi ke awal ya. Bentar. Struktur dan nama struktur yang berbeda. Nah, selanjutnya anak-anak itu diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat isomer hidrokarbon itu apa gitu. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak mengajak kalian untuk berdiskusi secara kelompok. Nah, setelah itu saya ajak mereka berdiskusi secara kelompok ya dengan menggunakan LKPD. Dan untuk membantu mereka dalam menyelesaikan LKPD itu, saya berikan bimbingan juga dan juga saya siapkan juga platform-platform untuk membantu mereka dalam menelusuri terhadap LKPD yang akan mereka kerjakan seperti itu. Nah, sebagai outputnya, mereka menampilkan hasil daripada diskusi tersebut, ya, membuat isomer yang sudah ditentukan di dalam LKPD berdasarkan apa yang mereka akan lakukan menurut ide-ide mereka sendiri. Jadi ada yang menampilkan produknya itu dengan menunjukkan apa molimod. Terus ada juga mengajak kawan-kawannya dalam satu kelompok, ibaratkan seperti rantai karbon yang bisa dirubah bentuknya, ada yang bercabang dan sebagainya. Dan terakhir itu ada yang kelompok yang menampilkan hasil diskusinya dengan presentasi seperti itu. Oke ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak hanya sampai di situ saja ya Bapak Ibu, saya berangkat juga mengembangkan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Saya merasa tidak cukup hanya sampai di situ saja. Nah, bagaimana kalau seandainya diciptakanlah suatu teknologi digital? Mengingat generasi Z ini kan lebih suka menggunakan apa ya gadget ya sebagai alat mereka. Karena dalam pemikiran mereka satu hari tanpa memegang HP itu kayaknya kurang nyaman aja gitu ya kan. Makanya di sini saya berpikir ya, bagaimana membuat teknologi digital itu yang bisa bermanfaat untuk kegiatan pembelajaran mereka. Dan inilah yang saya lakukan di kegiatan pembatik level 3 kemarin ya, membuat MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Jadi di dalam MPI ini ya Bapak Ibu, kita bisa dihubungkan dengan platform-platform lainnya tanpa harus pindah ke tab-tab lainnya atau jendela-jendela lainnya. Jadi kita tetap di dalam satu jendela itu sendiri. Dengan maksud dan tujuan supaya ya dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar seperti itu. Nah, keunggulan yang bisa kita dapat nih ya, tentu ya visualisasi konsep yang lebih jelas, interaksi yang membuat pelajaran lebih menyenangkan, dan fleksibilitas penggunaan di berbagai platform digital seperti itu. Nah, ada manfaat MP yang bisa kita dapat selaku guru ya, kemudahan kita dalam menyampaikan materi kompleks. Jadi di sini kita tidak lagi mengajar, kita hanya sebagai fasilitator karena semuanya itu sudah ada di dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya materi dan video ya Bapak Ibu, kita juga bisa memanfaatkan di dalam fitur MP ini sebagai alat ukur ya asesmen formatif dan sumatif si anak supaya kita bisa melihat bagaimana kemampuan ataupun daya serap si anak itu dalam memahami materi yang kita sampaikan. Dan ini juga memancing kita sebagai guru untuk meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan konten. Bagi siswa, apa manfaatnya? Ya, tentu siswa akan terlibat aktif, ya, pembelajaran mandiri dengan akses ke berbagai sumber multimedia, ya kan? Jadi ini bisa digunakan kapan saja, di mana saja. Jadi tidak harus di kelas, ya. Di rumah pun bisa mereka mengulangi kembali. Kemampuan siswa dan belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing pastinya. Nah, jadi salah satu ini banyak ya platform-platform multimedia pembelajaran interaktif yang bisa kita dapatkan dan bisa kita pergunakan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah kita yang bermanfaat bagi anak-anak ya. Salah satunya itu adalah Geniali ya Bapak Ibu. Jadi ada juga AS3 ya, Artikel Storyline 3, kemudian ada Limu Education dan lain sebagainya. Jadi di sini saya memilih Geniali. Jadi Geniali itu sama proses kerjanya seperti multimedia lainnya ya. Karena dia adalah merupakan sebuah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten interaktif termasuk media pembelajaran.
Media pembelajaran yang dibuat dengan digital ini memungkinkan guru atau pendidik untuk menciptakan presentasi, infografis, kuis, escape rooms, dan banyak lagi dengan elemen interaktif yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan dinamis. Oke, mohon izin saya menyampaikan apanya ya, contoh multimedia Geniali yang saya buat pada saat kegiatan pembatik level 3. Ini terlihat Bapak Ibu? Izin Pak Herban, 2 menit Hmm. lagi ya Pak. Oke Pak, saya singkatkan pun. Oke. Nah, seperti ini dia, Bapak Ibu. Jadi di dalam Geniali ini saya sudah siapkan menunya ya. Jadi dalam menu ini anak-anak tinggal mengklik tombol aplikasi yang sudah disiapkan. Ya, kadang-kala kan anak-anak ini kan ada yang suka belajar itu membaca buku, ya kan? Ada yang lebih suka menonton. Nah, maka di sini saya siapkan 2 bahan ajar ya. Kalau materi isomer seperti ini dia. Nah, ini saya buat di dalam apa namanya? Aniflip ya, flipbook itu ya. Ini dengan mengintegrasikan dari Canva ya, Bapak Ibu. Oke. Ini terlihat ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, kemudian ini ada video pembelajaran. Ini juga saya memanfaatkan AI yang ada di Canva. Siswa mampu menjelaskan jenis-jenis isomer dan huruf. Tidak. Ya kalian Ini dia. pembelajar. Mari sementara pada Oke, kemudian berikutnya sebagai umpan balik saya membuat kuis interaktif yang saya tautkan dari Quizzes. Ini dia. Kemudian agar ini menjadi lebih menarik, saya buat game edukasinya. Ini saya tautkan dari Wordwall ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan jaringan bisa bersahabat. Iya. Jadi seperti game online yang biasa mereka pakai ya, Bapak Ibu. Jadi ini jagoan kita, ini musuh, dan ini adalah kolom-kolom isian yang kita jawab nantinya sesuai dengan pertanyaan, ya. Seperti itu dia. Nah, kita gerak-gerakkan seperti itu ya, Bapak Ibu. Dan yang terakhir itu adalah refleksi, ya. Refleksi sebagai umpan balik dari apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pahami dari materi pembelajaran tersebut dengan menggunakan MPI. Oke, baik. Kemudian ya, Bapak Ibu, saya kembali kemari. Nah, ini adalah merupakan testimoni ya, Bapak Ibu. oleh Pak Herbert menggunakan teknologi MPI. Di mana pembelajaran hari ini tuh sangat menyenangkan dengan penggunaan teknologi. Jadi dan juga saya di sini menanyakan kepada guru ya, bagaimana tanggapan mereka terhadap MPI yang saya buat. Oke ya, Bapak Ibu. Nah, yang jelas Bapak Ibu, dari semua teknologi digital yang kita ketahui yang bisa kita manfaatkan sebagai multimedia pembelajaran interaktif, yang paling utama itu adalah Bapak Ibu, kita sebagai titik kuncinya. Artinya, bukan berarti dengan menggunakan teknologi digital itu, semua kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan dengan sempurna. Tapi kalau kita bisa kembangkan teknologi digital itu sebagai bahan ajar kita dan bermanfaat bagi anak-anak, maka kita adalah merupakan guru yang dirindukan oleh anak-anak kita sekalian. Baik, itu saja Bapak Ibu apa namanya presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata sebelum saya tutup presentasi saya, izinkan saya untuk menyampaikan pantun penutup. Bunga mawar harum mewangi, di petik pagi Cakep. indah warnanya.
Terima Cakep. kasih atas waktunya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat selamanya. Sekian dan terima kasih kembali kepada moderator. Oke, itu dia tadi pemaparan dari Pak Herbert ya tentang MPI yang beliau gunakan dalam pembelajaran di kelas. Kita kasih tepuk tangan virtual ya Bapak Ibu ya. Ya, oke. Nah, tadi saya catat pesan terakhirnya tuh Pak Herbert. Jadi memang tidak bisa kita cuma mengandalkan MPI-nya Pak ya. Namun kita harus sebagai guru berperan sebagai fasilitator. Bagaimana kita memfasilitasi anak-anak untuk belajar dan memaksimalkan hasil belajarnya. Begitu ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali dari pemaparan Pak Herbert ini. Nah, untuk narasumber selanjutnya ini tak kalah menarik nih Bapak Ibu. Kita coba eh, Pak Bustamin sudah standby? Siap, siap, siap. Oke. Nah, untuk narasumber selanjutnya ini adalah dari Bapak Bustamin. Beliau adalah sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Nah, ini sama nih sama kayak Pak Burhanuddin ya. Nah, eh, tanpa berlama-lama, mari kita simak pemaparan dari beliau. Silahkan Bapak pada waktu dan layar kami persilahkan. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Yang saya hormati kita Marantika, yang saya hormati Pak Heber sebagai pengacara, yang saya hormati moderator. Baik, untuk materi saya ini semoga tidak ada Kenapa suaranya terpantul-pantul? Storing ya Pak. Oke, kelihatan. PPT saya kelihatan. Terlihat Pak, cuman suaranya agak ini storing. Siap, siap. Tes, sudah. Masih Pak, masih storing dia. Bapak pakai dua perangkat? Tidak, satu saja. Oh, soalnya di sini ada dua nih. Pak Bustamin ada dua. Mungkin di HP. Pak Bustamin? Iya, coba di HP kan. Tes, sudah bisa. Sudah Pak. Kalau gambarnya nggak ada masalah. Cuman suaranya aja yang masih storing. Oke, terima kasih. Adapun materi yang saya buat pada malam hari ini adalah manfaat ucap dalam belajar sejarah yang interaktif. Bapak Ibu guru yang saya hormati serta banggakan, kenapa saya mengambil tema ini? Ternyata berawal dari problema di mana pembelajaran sejarah itu peserta didik merasa malas, bosan, bahkan mengantuk. Bahkan ada peserta didik hanya mengatakan cerita itu membuat kita tidak bersemangat atau dalam hal ini kurang termotivasi peserta didik. Dalam hal ini membuat saya bagaimana mengupgrade diri sehingga ada kegiatan berupa pembatik ini. Saya mengikutinya dari tahap 1 sampai tahap 4. Ini sangat membantu kita sebagai guru yang dimana
agar peserta didik kita bisa aktif dan terlibat dalam pembelajaran. Saya menggunakan CapCut sebagai media untuk mengedit video karena tugas pembatik level 3 saya itu adalah video. Karena kalau teman-teman saya adalah MPI, kalau saya video. Jadi saya mengedit video itu mengambil gambar-gambar sejarah seperti gambar yang Pak Bustamin, ya. suaranya masih storing, Pak. Masih menggema dia. Bisa dijauhkan, Pak, ini satu perangkatnya. Ya, siap. Oke. Tes. Sudah. Masih storing, Pak. Menggema dia, Pak. Tes, sudah bisa. Masih, Pak. Masih menggema suaranya. Saya setel dulu. Tes, sudah bisa. Masih storing, Pak. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Suaranya masih menggema? Masih menggema, Pak. Masih, Pak. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, Tes. Masih, Pak. Pak, bisa dimatikan satu perangkatnya, Pak? Iya, belum saya matikan satu perangkat. Mungkin bisa matikan HP-nya satu, bisa matikan HP-nya dulu satu. Cukup satu pakai Iya. pakai perangkat satu saja. Dia kalau dua perangkat memang seperti itu dia. Masalahnya satu perangkat saja ini. Hanya saya pakai hotspot. Maksudnya bergabung dalam Zoom pakai dua akun gitu. Matikan satu akun Zoom-nya di sebelah. Bukan HP-nya dimatikan, tapi akun Zoom-nya. Zoom-nya tidak usah gabung di HP-nya. Yang Zoom di HP tidak usah gabung, Pak. Tes, Dikeluarkan sudah saja. Nah, sudah. Sudah bisa. This meeting is being recorded. baik. Alhamdulillah kita punya kepercayaan yang cukup. Tes, sudah bisa. Masih storing, Pak? Pak Burhan? Yang Tes. Tes. Tes 1 2. Sudah bisa. Masih storing, Pak. Masih storing. Matikan satu Zoom-nya di HP-nya mungkin
matikan, tinggal yang aktif adalah Zoom yang di laptop. Oke, coba Pak Bustamin. Tes, tes, tes. Nah, tidak storing lagi. Silakan lanjutkan Pak Bustamin. Ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Oke, setelah saya mendapatkan permasalahan tadi, maka saya mulai mengedit video. Berikut hasilnya. Jumpa lagi dengan saya Bustamin, guru sejarah SMK Negeri 70. Di video kali ini kita akan belajar sejarah secara menyenangkan. Pasti sahabat tidak sabar, bukan? Yuk, ikuti lebih lanjut. Sasaran di video pembelajaran kali ini untuk kelas 10 sejarah fase E dengan topik jalur rempah. Tujuan pembelajaran adalah memahami konsep dasar jalur rempah. Sebelum kita membahas lebih jauh, saya punya satu pertanyaan. Mengapa bangsa Barat datang ke Indonesia? Pak Guru kasih 10 detik ya, dimulai dari sekarang. Oke. Coba kita cek. Waktunya habis. Sebelum itu, Pak Guru akan jelaskan apa itu jalur rempah. Jalur rempah adalah istilah penamaan untuk jalur perdagangan yang menghubungkan kepulauan rempah di wilayah Nusantara dengan berbagai negara di Asia, Timur Tengah, dan Eropa. Salah satu yang memotivasi bangsa Barat datang ke Indonesia adalah kekayaannya akan rempah. Jalur rempah yang juga dikenal sebagai jalur perdagangan rempah-rempah muncul karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Satu, permintaan tinggi untuk rempah-rempah. Pada abad pertengahan, rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis sangat dicari di Eropa. Dua, penemuan dan ekspansi maritim. Pada abad ke-14 dan ke-17, penjelajah Eropa seperti Vasco da Gama dan Ferdinand Magellan ekspedisi maritim untuk menemukan jalur langsung ke Asia, khususnya ke wilayah penghasil rempah di Kepulauan Maluku, sekarang bagian Indonesia. Penemuan jalur laut yang lebih efisien ke Asia memungkinkan pengiriman rempah-rempah ke Eropa menjadi lebih cepat dan lebih menguntungkan. Yang ketiga, dominasi dan persaingan kolonial. Negara-negara Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris bersaing untuk menguasai jalur perdagangan rempah dan wilayah penghasil rempah. Yang keempat, rute perdagangan tradisional. Sebelum penemuan jalur laut langsung ke Asia, rempah-rempah dikirim dari Asia ke Eropa melalui rute perdagangan darat yang panjang. Melewati Timur Tengah, Asia Tengah. Jalur ini dikenal sebagai jalur sutra dan jalur rempah. Jalur darat ini seringkali memerlukan waktu lama dan biaya tinggi, sehingga dorongan untuk menemukan rute yang lebih efisien ke sumber rempah yang sangat besar. Yang kelima, inovasi navigasi dan teknologi. Kemajuan dalam teknologi navigasi seperti kompas dan peta yang lebih akurat
memungkinkan pelayaran jarak jauh dan eksplorasi yang lebih luas. Ini berkontribusi pada kemampuan penjelajah Eropa untuk menemukan dan memanfaatkan jalur perdagangan rempah yang baru. Sekarang Anda sudah tahu sekarang ya jawabannya. Apakah Anda jawabannya benar atau salah? Tetapi Pak Guru yakin pasti jawaban teman-teman semua banyak yang benar. Selanjutnya, rempah adalah jenis tanaman yang dapat digunakan untuk bumbu masakan dan bahan obat-obatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Penghasil rempah di Kepulauan Indonesia, diantaranya Banten, Sumatera Selatan, dan Aceh menghasilkan lada dan merica. Pulau Banda menghasilkan pala, sementara itu cengkeh dihasilkan terutama oleh Ambon dan Ternate. Kayu manis dan kayu cendana dihasilkan oleh Kepulauan Nusa Tenggara. Seperti lada. Dalam masyarakat Eropa, lada adalah telah lama digunakan sebagai bumbu penting dalam masakan mereka. Cengkeh. Cengkeh banyak dicari bukan hanya karena rasa dan aromanya, tetapi juga karena kemampuannya sebagai bahan antibakteri dan penghilang rasa sakit. Keistimewaan inilah yang menyebabkan cengkeh bernilai tinggi sebagai bahan obat-obatan dalam dunia pramodern. Lalu selanjutnya, pala. Pala adalah tanaman yang menjadikan Kepulauan Banda terkenal ke seluruh dunia. Sama seperti halnya cengkeh, hingga abad ke-18, pohon pala hanya dihasilkan di Kepulauan. Sepanjang abad ke-16 dan ke-17, Kepulauan Banda menjadi ajang pertarungan berbagai negara Eropa dalam memperebutkan pala. Bangsa Eropa yang pertama yang muncul di Banda adalah Portugis, yang kemudian disusul dengan Inggris, dan lalu disusul lagi Belanda. Dalam persaingan itu sejak dekade kedua abad ke-17, Belanda kemudian mendominasi perdagangan pala di Kepulauan Banda. Orang Banda membuat minyak yang tinggi nilainya untuk menyebabkan segala macam penyakit pada saraf dan rasa sakit akibat hawa tinggi. Terima kasih telah menonton semua video ini. Semoga Anda semua sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang jalur rempah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Jadi seperti itu. Pembelajaran yang saya lakukan adalah terintegrasi kepada PMM. Itu saya dapat dari ilmu mengikuti Google Master Trainer level 1. Kebetulan Pak Dutek ini alumni Master Trainer level 2 atau mentor. Jadi di ilmu itu kita mampu mengaktifkan akun belajar ID dan memandu peserta didik kita sehingga bukti-bukti karya yang selama ini kita kemukakan atau kita unggah, maka peserta didik tinggal mereka nonton sehingga tidak lagi membosankan karena mereka bisa melihat di HP-nya masing-masing. Seperti itu. Izin Pak Bustamin, 3 menit lagi. Iya, sebenarnya. Oke. Jadi seperti testimoni yang saya berikan atau yang saya dapatkan dari pembelajaran ini ketika saya mengimplementasikan hasil pembatik ini di kelas 11 TKJ. Berikut testimoni yang saya dapatkan. Oke.
Ya, seperti pada tampilan tadi bahwa ternyata dengan pembelajaran sejarah secara langsung dengan melihat fitur yang ada di PMM, peserta didik sangat interaktif dalam menjawab soal sejarah. Mereka menjawab permasalahan yang semulanya mereka mengantuk, malas, sehingga saat ini berubah dengan hadirnya pembelajaran yang berupa video tadi yang terintegrasi ke fitur PMM. Terima kasih, itu saja penyampaian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas penampilan dari Pak Bustamin. Nah, itu dia tadi pemaparan yang disampaikan oleh Pak Bustamin tentang video, bagaimana video pembelajaran itu diterapkan dalam pembelajaran di kelas ya Pak ya. Nah, sangat luar biasa sekali. Kita kasih aplaus untuk Pak Bustamin. Oke. Oke, selanjutnya Pak Burhan sudah standby? Siap. Siap? Oke. eh, untuk narasumber selanjutnya kita panggil Pak Burhanuddin. Beliau juga merupakan sahabat teknologi dari Provinsi Maluku. Oke, kepada Pak Burhanuddin, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Moderator. Pada malam hari ini, saya akan membawakan materi tentang praktik baik yang sudah saya lakukan. Namun, untuk malam kali ini mungkin bagaimana di tampilan layar sudah kelihatan, Pak Moderator? Sudah, Pak, sudah. Sudah. Di sana ada video tampil di depan. Videonya belum. Ada video tampil di layar? Belum, Pak, belum. Pak Moderator, teman-teman, video saya tampil di layar? Beberapa daftar video sudah tampil, Belum, Pak. Pak. Baru Belum. folder doang. Belum. Saya berusaha tampilkan video saya dulu. Kelihatan Pak Indra? Sudah, Pak, sudah. Silakan dilanjutkan. Ini adalah tampilan reka ulang ketika saya ingin melakukan P5. Nah, seperti ini. Awalnya saya melihat kenyataan bahwa Pak Burhan. Nampaknya Pak Burhan terlempar dari ruang Zoom. Kita tunggu sebentar. maaf Pak Indra,
saya terlempar mati lampu di sini, Pak Indra, di lab mati lampu. Subhanallah. Ini gelap. Oke, mungkin atau bagaimana Pak Indra lanjutkan saja membawakan materinya di sana. Pak Indra lanjutkan Oke, saja. siap. Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, nampaknya Pak Burhan ada kendala teknis, kendala mati lampu kok ya. Lebih-lebih kendala mati lampu, jadi sepertinya beliau belum bisa melanjutkan. Oke, Bapak dan Ibu, tidak apa-apa. Kalau begitu, saya coba akan berbagi praktik baik tentang inovasi pembelajaran berbasis TIK yang saya lakukan di sekolah saya. Nah, eh, sebentar ya Bapak Ibu. Saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Pak Burhan? Saya terlihat. Masih loading? belum Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Sudah? Oke, Sudah terlihat. oke, sudah terlihat. Alhamdulillah. Baik, Bapak dan Ibu, ini sebenarnya tadi saya ceritanya sebagai moderator ya. Cuman karena Pak Burhan ada kendala mati lampu, jadi saya coba eh, untuk mengisi waktu beliau dengan praktik baik yang telah saya lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai berbagi praktik baik yang saya lakukan, eh, Bapak dan Ibu, saya punya pertanyaan ini. Siapa yang tahu tulisan yang ada di dalam kotak warna coklat ini? Ini bukan tulisan ini ya, Pak Bapak Ibu ya, bukan tulisan Arab, bukan tulisan Al-Quran ya. Namun ini adalah tulisan Arab Melayu, Arab Melayu itu Bapak, Bapak dan Ibu ya. Nah, Bapak dan Ibu Batik yang tahu, 2023. Batik iya, 2023. iya betul sekali. Bu Salma benar? Iya, Ibu Salma Lewaru. Ibu dari mana Ibu? Dari Maluku. Oh, dari Maluku ya. Iya. Ah, Ibu bisa bahasa ini, bahasa Arab Melayu? Insya Allah bisa sedikit-sedikit, Pak. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, Bapak dan Ibu, ini tulisannya adalah Pembatik 2024 ya, Bapak Ibu ya. Pembatik 2024. Pada kegiatan berbagi dan berkolaborasi, penerapan model pembelajaran inovatif berbasis TIK pada murid. Nah, pada praktik baik yang saya lakukan, saya menerapkan inovasi pembelajaran berbasis TIK dengan model contextual teaching and learning pada materi pantun bermuatan kearifan lokal. Nah, Bapak dan Ibu perlu diketahui di sini, saya posisinya di sini mengajarkan bahasa Indonesia karena saya merupakan guru kelas. Jadi guru kelas itu mengampu semua bidang studi kecuali eh, PJOK, kemudian PAI, dan bahasa Inggris. Nah, di sini saya mengajarkan bahasa Indonesia, namun bermuatan dengan kearifan lokal di daerah saya. Nah, di sini saya mengambil contextual teaching karena di sini nanti saya akan mengkontekstualisasikan pantun itu dengan kearifan lokal yang ada di daerah saya. Nah, untuk eh, mene- menerapkan suatu inovasi Bapak, Bapak dan Ibu ya,
kita terlebih dahulu harus paham apa situasi yang terjadi di sekolah atau di kelas kita. Nah, di kelas saya khususnya di kelas 5 karena saya mengajar di kelas 5, saya menemukan anak-anak saya itu tidak bisa atau mayoritas tidak bisa membaca tulisan Arab Melayu. Karena memang tulisan Arab Melayu ini atau budaya Melayu Riau ini dia eh, porsinya itu sedikit ya Bapak dan Ibu ya. Sedikit sekali. Itu hanya dua JP, 2 jam pelajaran. Itu pun Bapak dan Ibu, buku yang diberikan kepada anak-anak itu tidak full tulisannya tulisan Arab Melayu. Jadi ada tulisan Latin dan tulisan Arab Melayu. Nah, porsi tulisan Latin itu lebih dominan daripada tulisan Arab Melayu. Nah, ini saya melihat disinilah letak masalahnya. Jadi anak-anak ini jadi kurang tidak bisa sama sekali dalam menulis Arab Melayu ya. Padahal Arab Melayu itu hurufnya mirip dengan Al-Qur'an ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di sini sumber belajarnya. Nah, di daerah saya Bapak dan Ibu itu minim sekali sumber belajar tulisan Arab Melayu ini. Baik itu guru ataupun medianya Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu main ke Pekanbaru nanti misalnya ada rezeki main-main ke Pekanbaru, Bapak dan Ibu coba tanya sama guru-guru yang ada di Pekanbaru. Di Pekanbaru itu tidak ada guru lulusan budaya Melayu Riau tidak ada ya atau guru khusus untuk budaya Melayu Riau itu tidak ada. Yang ada hanya lembaga adat Melayu Riau itu pun tidak apa namanya tidak masuk ke sekolah-sekolah, hanya beberapa saja lulusan budaya Melayu Riau ya, jadi tidak masuk ke sekolah-sekolah. Jadi mereka usahanya hanya membuat kurikulumnya saja. Nah, kalau kurikulumnya saja kan tidak cukup ya Bapak dan Ibu ya. Harus orang yang ahli itu terjun ke sekolah untuk mengajarkan Arab Melayu ini. Nah, kemudian minat belajar anak terhadap materi ini rendah sekali. Tidak tidak ada kemauan dari anak-anak karena memang Arab Melayu ini kurang menarik dan jarang digunakan. Nah, di Pekanbaru kalau misalnya Bapak dan Ibu berkunjung ke sini, tulisan Arab Melayu itu hanya digunakan di papan nama jalan saja. Nah, setelah itu tidak ada lagi, ya. Nah, itu dia situasi yang saya temui di sekolah saya. Nah, adapun tujuan saya menerapkan inovasi ini adalah yaitu untuk melestarikan budaya lokal khususnya budaya Melayu Riau. Nah, di sini juga saya bagaimana caranya? Yang pertama dengan meningkatkan keterampilan bahasa mereka. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu nanti anak-anak mereka bisa membuat pantun itu pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia bisa membuat pantun, kemudian juga mengenalkan budaya Melayu Riau. Jadi nanti anak-anak akan mentranslate pantun yang mereka buat ke dalam tulisan Arab Melayu seperti itu. Kemudian model yang saya gunakan di sini adalah contextual teaching and learning. Ya, kenapa contextual teaching and learning? Tadi sudah saya spill di awal karena nanti saya akan mengkontekstualkan pantun itu ke dalam budaya Melayu Riau ya. Jadi nanti mereka akan mencari pantun-pantun Melayu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi di situ kontekstualnya di sini. Oke, next. Nah, untuk mendukung itu semua, Bapak dan Ibu, untuk mendukung inovasi, penerapan inovasi pembelajaran berbasis TIK itu, kita tidak bisa hanya menggunakan satu platform saja, ya. Di sini supaya hasilnya lebih optimal, saya menggunakan beberapa platform dalam penerapannya. Yang pertama di situ ada platform teknologi Mentimeter. Nah, yang kemudian yang kedua ada Articulate Storyline, itu MPI yang saya buat. Kemudian di sini ada YouTube. Nah, di sini YouTube gunanya nanti Bapak dan Ibu, anak-anak akan melakukan diferensiasi produk.
Nah, apa tantangan yang saya hadapi? Tadi tantangannya Bapak dan Ibu ya. Di Pekanbaru itu guru budaya Melayu Riau itu sangat minim sekali ya. Kalau dijumpai itu paling bisa dihitung jari. Kemudian yang kedua itu perkembangan teknologi ya Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, teknologi di sini anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak lebih suka sesuatu yang viral. Nah, konten-konten seperti konten budaya Melayu, eh, khususnya di materi tulisan Arab Melayu itu sangat sedikit. Nah, coba Bapak ketik di YouTube itu atau di mana budaya Melayu Riau atau tulisan Arab Melayu itu sedikit sekali kontennya. Itu juga kurang kurang menarik itu juga bagi anak-anak. Nah, itu dia sebabnya kenapa saya eh, berinovasi untuk bagaimana caranya anak-anak ini tetap bisa belajar, namun eh, kearifan lokalnya tidak hilang. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, apa aksi yang saya lakukan selama menerapkan model ini atau inovasi ini? Yang pertama yaitu saya melakukan modeling. Nah, ini sintak pertama ya Bapak dan Ibu ya. Modeling. Di sini di modeling ini saya mengenalkan bagaimana MPI yang saya buat itu, bagaimana petunjuknya, petunjuk-petunjuk penggunaannya, kemudian navigasinya seperti apa, tombol navigasinya seperti apa, tombol berandanya, kemudian lanjut kembali dan seterusnya. Nah, di sini juga saya sudah mulai untuk mengenalkan abjad-abjad Melayu dulu Bapak dan Ibu ya, abjad-abjad Melayu menggunakan MPI saya. Jadi MPI itu tidak bulat-bulat kita kasih ke anak ini nak Bapak ada MPI, kamu pelajari dari awal sampai akhir. Tidak seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kita yang mengelolanya karena kita kan guru manajer di kelas itu kita yang mengelola bagaimana pembelajaran yang ada di kelas itu bisa optimal. Nah di sini Bapak dan Ibu, di sini anak-anak sudah terintegrasi dengan TIK dan kearifan lokal karena saya sudah mengenalkan abjad-abjad dalam Arab Melayu ya Bapak dan Ibu. Selanjutnya questioning. Nah, di sintak 2 model CTL itu adalah questioning. Nah, di questioning ini saya bertanya kepada anak-anak, Bapak dan Ibu, dengan melalui platform teknologi Mentimeter. Nah, di sini saya menggunakan Chromebook untuk mendukung itu. Nah, di sini saya bertanya pada anak-anak, pantun apa saja yang kamu ketahui? Nah, kebetulan anak-anak sudah belajar tentang pantun ya Bapak dan Ibu ya. Sudah belajar tentang pantun, jadi mereka sudah tahu jenis-jenis pantun yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari ya, Bapak dan Ibu ya. Di sini ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka, kemudian pantun anak-anak. Nah, selanjutnya, berdasarkan jawaban yang mereka berikan, mereka ada yang menjawab pantun agama, pantun jenaka. Nah, itu saya kelompokkan berdasarkan jawaban yang mereka buat di Chromebook tadi. Nah, ada anak yang membuat pantun agama, saya kelompokkan dengan anak-anak yang milih pantun agama. Kemudian ada pantun jenaka, saya kelompokkan anak-anak sesuai dengan anak-anak yang memilih pantun jenaka. Begitu seterusnya. Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan diferensiasi proses ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kemudian di sintaks selanjutnya itu di eh, tahap inquiry. Nah, di tahap inquiry ini Bapak dan Ibu, saya mengajak anak-anak ke perpustakaan sekolah. Nah, kebetulan Alhamdulillah di tahun lalu sekolah kami sudah perpustakaannya sudah terakreditasi A dan mendapatkan juara harapan 2 ya. Nah, kalau misalnya seperti yang kita ketahui kalau akreditasi dan kalau ikut lomba itu kan ada buku-buku yang harus dipenuhi ya Bapak dan Ibu ya koleksinya. Nah, di situ termasuklah buku pantun.
Nah, saya mengarahkan anak-anak untuk membaca buku pantun-pantun Melayu. Nah, di sini kontekstualisasinya Bapak dan Ibu. Jadi mereka membaca itu pantun Melayu. Ya, Bapak dan Ibu ya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Mereka menggali lagi melalui Google. Nah, jadi saya ajak lagi ke kelas untuk mereka melihat contoh-contoh pantun yang ada di Google. Nah, di sini sudah anak-anak belajar lagi TIK di sini ya Bapak dan Ibu ya. Selanjutnya di tahap konstruktivism di sintaks selanjutnya. Nah, anak-anak di sini Bapak dan Ibu eh, mereka menggunakan lagi nih MPI yang saya buat itu. Nah, mereka di sini belajar materi yang lebih dalam lagi. Ya, tadi kalau di awal itu hanya pengenalan huruf saja. Nah, di sini anak-anak belajar materi Arab Melayu itu lebih dalam lagi ya. Bagaimana huruf itu kalau di depan, bagaimana huruf itu kalau di tengah, bagaimana kalau huruf itu di posisinya di akhir. Kemudian kalau dua suku kata itu bagaimana? Kalau tiga suku kata itu menulisnya seperti apa? Nah, di sini Bapak dan Ibu mereka eh, memahami materi tersebut melalui eksplorasi multimedia pembelajaran interaktif yang saya buat dan berdiskusi. Ya, anak-anak di sini diskusi ya Bapak dan Ibu. Nah, tentunya Bapak dan Ibu kita tak lepas dari bimbingan guru. Ya, di sini guru harus tetap membimbing. Jadi jangan biarkan anak untuk mengeksplor sendiri materi yang ada di MPI itu. Jadi kita kalau misalnya ada anak yang kesulitan, ya kita bantu supaya pembelajarannya lebih terarah dan hasilnya optimal. Nah, disinilah letak kearifan lokalnya lagi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak di sini sudah mentranslate pantun yang sudah mereka baca tadi, mereka catat tadi ke dalam tulisan Arab Melayu. Jadi di sini lebih kompleks lagi Bapak dan Ibu. Nah, untuk refleksinya anak-anak di sini eh, macam-macam Bapak dan Ibu ya. Mereka di sini melakukan presentasi atau diferensiasi produk. Nah, di sini diferensiasi produk nih Bapak dan Ibu. Nah, ada anak-anak yang mau presentasi maju ke depan, saya persilahkan mereka maju ke depan. Kemudian ada anak-anak yang ingin direkam, Pak. Pantun saya rekam ya, Pak ya. Nanti masuk YouTube. Oke, saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Silakan Bapak. Eh, Kalau ingin tahu, silakan di scan barcode-nya atau QR code-nya. Nah, di sini anak-anak yang punya apa namanya, punya bakat bakat apa namanya tampil di depan, karena tampil di depan itu kan tidak mudah ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sini anaknya eh, mau tampil ke depan. Nah, anak yang mau tampil ke depan dipersilahkan. Kemudian ada anak-anak yang hanya membuatnya di apa namanya di stick note. Nah, itu ditempel di dinding kelas. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, di sini sudah diferensiasi produk ya Bapak dan Ibu ya. Nah, di sintak selanjutnya, yaitu di asesmen, ini sintak terakhir ya Bapak dan Ibu ya. Anak-anak diuji pemahamannya terhadap pelajaran yang telah mereka pelajari di rangkaian kegiatan tadi. Di sini Bapak dan Ibu ya, pemahamannya diuji melalui latihan Bapak dan Ibu. Jadi mereka berlatih di MPI itu ada latihan mereka berlatih bagaimana cara menyusun suku-suku kata sederhana ya. Jadi latihannya tidak usah susah-susah ya Bapak dan Ibu ya. Cukup kita buat yang sederhana saja namun mereka betul-betul memahami apa yang mereka pelajari. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kalau ini apa dicek jawabannya setelah latihan dicek jawabannya itu langsung keluar feedbacknya. Apakah diulangi, apakah itu benar semua ya Bapak dan Ibu ya. Di sini juga anak-anak sudah terintegrasi dengan TIK. Nah, untuk hasilnya bagaimana Bapak dan Ibu? Nah, ini kejadian eh, di kelas ya Bapak dan Ibu ya. Jadi anak-anak itu sangat antusias sekali belajarnya.
Ya, karena mereka belajarnya pakai Chromebook. Jadi anak-anak itu kalau pakai Chromebook belajarnya senang mereka, Bapak dan Ibu. Jadi kita belajar ke ini ya, kita pakai Chromebook ya, yeay, senang mereka. Oke Pak. Nah, mereka semangat. Jadi kalau mereka semangat, kita mudah untuk mengarahkan anak-anak ya. Tapi dengan syarat harus tertib. Nah, di situ dia. Jadi kalau misalnya secanggih apapun MPI yang kita buat, kalau anak-anak tidak bisa tertib, itu percuma juga Bapak dan Ibu ya. Pembelajarannya tidak akan berhasil. Hmm, situ dia hasil yang saya dapatkan. Kemudian juga teman-teman rekan-rekan guru saya itu pada minta ajarin bagaimana cara buatnya Pak, gimana cara buatnya Pak. Nah, nantilah saya ajarkan kayak mana cara buatnya di kegiatan berbagi di sekolah-sekolah. Nah, itu dia Bapak dan Ibu penerapan inovasi pembelajaran berbasis TIK yang saya lakukan di kelas saya. Semoga bermanfaat, bisa diambil faedahnya. Saya kembalikan ke Pak Burhanuddin. Bagaimana Pak? Siap, Pak Indra. Walaupun dengan keterbatasan ini, saya kirimkan link ke Pak Indra. Nanti Oh, Pak Indra siap. yang di sana. Oh, baik, siap. Oke, ini Pak Burhanuddin. Saya coba bantu dari sini ya. Next. Aksesnya sudah dibuka Pak Burhan? Ya, Aksesnya sudah bisa dibuka? sudah bisa. Di situ bisa edit. Hati-hati saja, Pak Indra. Jangan sampai salah pencet. Di situ bisa diedit. Siap. Ini video ya Pak ya? Dalam bentuk video ya? Itu articulate. Pak Indra buka yang bukan articulate-nya saja. Karena teman-teman waktu di sini, waktu Indonesia bagian timur, kita buka Salindia saja yang dari Canva. Oh, Pak Indra buka di Canva saja, baru share screen-nya. Oh ya, siap. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mohon maaf. Maaf karena keterbatasan jaringan. Jadi saya beralih menggunakan handphone. File-file ada di laptop, di komputer di sebelah. Kelemahan komputer itu kan dia tidak punya baterai. Jadi ketika mati lampu, jaringan mati, semua mati. Tetapi karena inilah pentingnya TIK bahwa penyimpanan berbasis awan itu sangat-sangat penting buat kita. Artinya gini, ketika file-file yang saya simpan di awan, di Canva, di Drive itu ada sesuatu yang terjadi, maka saya pakai perangkat yang satunya. Artinya mati lampu ini tidak menghalangi kita untuk tetap beraktivitas. Next, Pak Indra. Next. Jadi tema saya adalah manisnya hasil belajar dengan Astor. Teman-teman pasti sudah tahu karena kita sering bertemu secara daring sebelumnya maupun luring di kehidupan nyata tentang kependekan Astor. Itu adalah articulate storyline dan seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Indra juga menggunakan articulate storyline juga. Tapi beliau menggunakan yang versi 3 dan saya menggunakan versi 360. Jadi tidak ada bedanya secara signifikan. Nah, articulate storyline itu adalah media pembelajaran interaktif. Mengapa saya menggunakan media pembelajaran interaktif? Karena pada kenyataannya situasi di hasil asesmen itu, nah ini adalah foto ketika guru-guru tim sedang melakukan rapat tentang potensi yang bisa digali pada sebelum kita melakukan proyek P5 seperti itu. Next, Pak Indra. Nah, dari MPI yang sudah kami pikirkan itu, kami bermaksud menerapkan kepada murid dengan asumsi adalah dan inilah gambar sampah yang dianggap masih perlu dikelola dengan baik di sekolah. Makanya tema gaya hidup berkelanjutan yang kami lakukan. Nah,
Penerapan tema ini berkelanjutan dengan pengelolaan sampah itu kami kombinasikan dengan menggunakan media pembelajaran interaktif. Dengan pertimbangan adalah anak-anak kita masih banyak yang belum terlibat aktif di dalam pembelajaran. Padahal model pembelajaran yang digunakan itu adalah model pembelajaran berbasis project, di mana di teori-teori yang kita pelajari sebelumnya adalah project based learning itu adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas-aktivitas murid. Nah, karena itu dianggap masih belum optimal dari asesmen yang kami lakukan, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan media pembelajaran interaktif. Dan kali ini setelah menimbang dan mencari referensi baik melalui Google, ulasan-ulasan di YouTube, dan melalui kecerdasan buatan di ChatGPT dan Gemini, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan Articulate Storyline 360. Next, Pak Indra. Mungkin teman-teman akan bertanya, apa perbedaan antara Articulate Storyline 3 dengan Articulate Storyline 360 itu? Bedanya hanya di penyimpanannya. Yang Storyline 3 itu bersifat offline, nanti di-online kan dengan mengunggah ke Drive to Web. Sedangkan Articulate 360 itu langsung dibagi linknya seperti kita membagi link Google Forms atau Canva. Jadi kita tidak repot-repot lagi mengunggah file index, kemudian mengonversi ke Drive to Web, seperti itu. Nah, ini dia situasi yang terjadi di kelas. Anak-anak tidak aktif dalam pembelajaran seperti yang saya sebutkan tadi. Maka saya sempat mengalami galau lah seperti itu. Saya ingin anak-anak itu aktif di dalam kelas. Next, Pak Indra. Akhirnya setelah itu saya memutuskan untuk saya menemukan ide, dan akhirnya yang saya gunakan seperti yang kita bahas sekarang ini, saya menggunakan Articulate Storyline atau Astor, seperti itu. Nah, apa konsekuensinya? Saya setiap malam begadang untuk membuat Articulate Storyline itu di depan laptop, karena saya ingin mengombinasikan antara project based learning dengan Articulate Storyline. Jadi saya melakukan kombinasi pembelajaran berbasis project yang berpusat murid dengan menggunakan MPI, media pembelajaran interaktif, yang juga mengaktifkan murid, karena dalam MPI itu anak-anak betul-betul berinteraksi sesuai dengan kebebasannya sendiri dalam mengakses konten-konten melalui tombol-tombol navigasi yang sudah disiapkan di Articulate Storyline 360 itu. Nah, seperti pada umumnya Articulate Storyline itu dia berada pada definisi MPI, di mana semua platform-platform bisa diintegrasikan dalam satu wadah dalam sebuah media pembelajaran yang sifatnya non-linear, seperti itu. Nah, ini adalah aset-aset, perumpamaan aset-aset yang sudah disiapkan untuk kita olah lebih lanjut. Next, Pak Indra. Dari foto, video yang kita dapatkan dari internet ataukah dari hasil jepretan kamera kita sendiri, itu bisa kita olah sendiri. Misalnya kalau bahan makanan kita olah menggunakan blender, chopper, mixer. Kalau aset-aset gambar video itu bisa diedit, diolah sedemikian rupa agar estetik dengan menggunakan CapCut, Canva, atau Filmora. Teks-teks bisa kita olah lagi dengan menggunakan Quizizz sehingga bisa menjadi asesmen pembelajaran yang menarik bagi murid. Nah, dari situ kan akan menghasilkan konten pembelajaran yang sangat menarik buat siswa. Ibaratnya makanan yang sudah diolah itu siap saji, sehingga siap disantap oleh murid. Nah, bagaimana agar murid itu bisa menyantap makanan itu dengan nyaman? Nah, kita gunakan suatu wadah, kita gunakan restoran di mana tempat duduknya, mejanya diatur sedemikian rupa. Nah, seperti itu pula perumpamaan dengan menggunakan media Astor, Articulate Storyline menyusun media-media yang sudah kita buat tadi dalam suatu urutan yang runut sesuai dengan skenario pembelajaran kita, sesuai dengan LKPD yang tersinkron dengan sintaks model pembelajaran yang sudah kita susun sebelumnya. Misalnya kalau menggunakan problem based learning, kita buat LKPD-nya sesuai dengan sintaks LKPD problem based learning, kemudian kita integrasikan ke dalam Articulate Storyline itu. Articulate Storyline itu sudah bisa seperti RPP digital kita sekarang. Jadi RPP yang selama ini kita kenal hanya dengan PDF, hanya dengan Google Docs, kalau menggunakan Articulate Storyline, langsung kelihatan bahwa inilah kontennya, ini gambarnya, ini infografisnya, dan ini videonya, seperti itu. Dan karena waktu yang sangat membatasi kita, saya tidak bisa memperlihatkan Articulate Storyline saya di depan teman-teman karena butuh akses internet yang sangat kencang dan memakan waktu yang sangat lama, teman-teman. Tapi setidaknya malam ini saya sudah menyampaikan bahwa Articulate Storyline itu ternyata dari hasil observasi kami sangat powerful
untuk meningkatkan minat dan keaktifan murid di dalam pembelajaran. Ini gambar yang ditampilkan Pak Indra adalah komparasi antara Astor dengan PowerPoint. Kalau PowerPoint mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Nah, dengan articulate storyline itu tampilannya sangat-sangat mirip dengan PowerPoint. Jadi teman-teman yang sudah terbiasa dengan PowerPoint nanti pada saat ingin membuat media pembelajaran dengan Astor akan tidak kesusahan lagi memulai dari awal karena kompleksitas mereka itu sudah sangat-sangat mirip sekali. Seperti itu. Oke, Pak Indra, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait situasi pembelajaran yang sudah saya di sekolah. Tadi sempatnya saya ingin menyampaikan lewat video, reka ulang ketika saya membuat Astor itu. Saya buat sampai berhari-hari itu, tapi karena jaringan internet tidak memungkinkan di sini, lab internetnya mati semua, jadi saya tidak sempat menampilkan kepada teman-teman seperti itu. Mungkin di malam minggu ada kesempatan kita sama sahabat teknologi 6 orang dari Kabupaten Buru akan melakukan kembali pengimbasan praktik baik. Mungkin kita bisa ketemu di sana dan saya akan perlihatkan video reka ulang pembuatan video articulate storyline kepada teman-teman semua. Baik, saya kembalikan kepada Pak Indra sebagai moderator. Baik, Alhamdulillah luar biasa itu tadi pemaparan dari Pak Burhan meskipun mati lampu namun tidak menyusutkan semangat beliau untuk berbagi kepada teman-teman semua ya. Oke Bapak dan Ibu, demikian tadi rangkaian kegiatan berbagi praktik baik MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif ataupun video pembelajaran yang diterapkan dalam pembelajaran di kelas. Nah, Bapak dan Ibu, untuk sesi selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin bisa 1 atau 2 pertanyaan karena di Indonesia Timur pasti sudah jam 11 ya, Pak ya. Iya, betul Pak Indra. Nah, jam 11 kita batasi pertanyaan 1 atau 2. Silakan pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya mengenai praktik baiknya atau mungkin ingin bertanya gimana sih cara buatnya Pak. Nah, coba mohon share link ketika webinar malam minggu nanti ya Pak. Oke, siap. Oke, silakan pada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Pak Bustamin mungkin bisa di stop share Pak. Siap. Nah, oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada narasumber kita. Mungkin tadi saya posisinya sebagai moderator Bapak dan Ibu ya. Cuman karena ada kendala dari Pak Bustamin, jadi saya menggantikan. Jadi boleh juga bertanya pada saya boleh. Kalau misalnya ada pertanyaan. Tidak ada Bapak dan Ibu ya. Sudah paham insya Allah. Semoga praktik baik yang dibagikan malam ini bisa memberikan inspirasi pada Bapak Ibu semua untuk menciptakan suatu inovasi-inovasi pembelajaran yang berpusat kepada murid Bapak dan Ibu ya. Nah, dengan berakhirnya eh, narasumber kita yang terakhir tadi, Pak Burhan, berakhir pula kegiatan kita pada malam hari Pak ini. Indra, saya potong Pak Indra link presensi teman-teman Pak Indra untuk sertifikatnya. Sudah tadi? Oh, sudah. Sudah Oh, tadi. ya, mati lampu. Siap. Lanjut Pak Indra. Link absensinya sudah Bapak dan Ibu ya? Sudah, Pak. Coba saya share lagi. Sudah Pak, sudah. Mana tahu ada Sudah teman-teman. diisi link presensinya Pak. Oke, siap. Terima kasih Bapak dan Ibu responnya. Ya. Nah, dengan berakhirnya narasumber kita yang terakhir tadi, berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini berbagi dan berkolaborasi dalam penerapan inovasi pembelajaran berbasis TIK. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan Bapak dan Ibu
saya akhiri kegiatan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu teman-teman semuanya. Saya mungkin akan memberikan materi dengan cara pandang yang berbeda insya Allah. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. atas materinya. Ya. Silakan. Silakan. Recording stopped.